Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Irawan di mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kita udah belajar yang namanya Kerajaan Kalingga. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya Kerajaan Sriwijaya, ya. Sehat-sehat selalu anak-anak ya, sebelum dimulai pelajaran ini ya. Sehat-sehat untuk anak-anak Bapak di kelas 10 BDP, RPL, TB SMA, TB SMP, di kelas 10 ya, di ATPH. Sehat-sehat semuanya ya. Kita akan menghadapi Ramadan, atau mungkin kalian ketika lihat video ini lagi melaksanakan ibadah ibadah puasa ya. Semangat terus, jaga kesehatan ya. Semoga kita nanti sampai di Lebaran dengan keadaan sehat walafiat dan puasanya bisa full ya. Untuk kita langsung masuk ke pelajarannya, yaitu awal mula Kerajaan Sriwijaya. Jadi sejak permulaan Tarik Masehi, hubungan antara Indonesia dengan pedagang-pedagang di luar Indonesia itu sudah terjadi ya. Awalnya di abad awal abad ke-7 ya. Nah, dari hasil perdagangan itu ya, karena banyak kapal-kapal perahu-perahu yang besar yang berlabuh ke Indonesia, akhirnya membuat sebuah sistem ekonomi atau sistem tatanan masyarakat yang akhirnya menyebabkan terjadilah dan terciptalah yang namanya kerajaan-kerajaan kecil ya di sananya ya. Jadi ada kerajaan kecil ya yang tercipta, jadi ada 3 kerajaan kecil, itu ada Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya ya. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini itu akhirnya takluk semuanya oleh Sriwijaya, karena Sriwijaya lah yang paling berkuasa dan paling digdaya waktu itu ya. Nah, letak ibu kota Sriwijaya itu ada di Palembang. Meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada di luar Indonesia juga, ada katanya. Ada juga yang mengatakan di Jambi, tapi fakta yang mendekati relevannya itu ada di kota Palembang ya. Nah, ini sumber-sumber prasastinya, yaitu prasasti itu batu tulis ya. Batu tulisnya itu sumber-sumber sejarah kerajaan itu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Kerang Berahi. Itu adalah prasasti atau bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, perkembangan Sriwijaya ini sangat pesat dan mungkin menjadi kerajaan terbesar setelah Majapahit, karena luas kekuasaannya itu sampai ke pulau, sampai ke Malaysia, sampai ke Vietnam dan Thailand dan sebagainya, karena kedikdayaan atau kehebatannya orang-orang Sriwijaya atau Raja Sriwijaya dalam mengarungi lautan dan menguasai pertempuran. Kenapa menguasai pertempuran? Karena ya tadi letak geografis kota Palembang ya, karena dia itu letaknya di tengah Sungai Musi ya. Di Sungai Tengah Musi itu ada pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil itu dijadikan markas-markas militer untuk menghalau para penjajah atau para kerajaan lain untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya. Jadi ibu kotanya itu ada di tepi Sungai Musi. Untuk sampai ke tepi Sungai Musi itu kita harus melewati pulau-pulau kecil itu. Nah, pulau-pulau kecil itulah yang menjaga Kerajaan Sriwijaya ya. Dan akhirnya dan nelayan-nelayan pun datang dari kerajaan lain itu lewat sungai, dari laut masuk ke sungai. Nah, para kapal-kapal itu harus membayar yang namanya upeti ya. Jadi upeti. Nah, untuk yang kedua yaitu runtuhnya kerajaan Punan Vietnam akibat serangan Kamboja. Perkembangan politiknya itu sangat pesat, dan Puntahiyang raja waktu itu Sriwijaya itu menaklukkan Tulang Bawang, Kedah di Malaysia, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Ketinggra, dan Kerajaan Malinga dan Kerajaan Mataram kuno ya. Perkembangan ekonominya, asalnya warga atau masyarakat Sriwijaya itu hidup dengan bertani, tetapi lama-kelamaan ya mereka akhirnya menjadi berdagang ya. Nah, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya itu yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya berubah, bahwa ternyata Sungai Musi tempat mereka tinggal itu akhirnya menjadi banyak lumpur
ya. Akhirnya perdagangan tidak lancar dan akhirnya Sriwijaya pindah ke Jambi, ibu kotanya, ya. Dan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Kenapa? Karena merasa bahwa tentara-tentara mereka tidak kuat, ekonominya tidak kuat, akhirnya mereka memisahkan dari Sriwijaya. Dan mereka dapat serangan dari kerajaan lain yang akhirnya ditumpaskan, dibereskan oleh sama kerajaan Majapahit, ya. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak, ya. Begitulah ya tentang kerajaan Sriwijaya sekilas saja, ya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terbesar di Indonesia, ya, mungkin setelah Majapahit, ya. Mereka termasyhur dan terkenal dengan kepiawaiannya dalam mengarungi lautan Indonesia, karena kan kita tahu sendiri Indonesia itu negara kepulauan, ya, negara kepulauan Republik Indonesia. Mereka paham tentang kemaritiman, ya, akhirnya dapat menguasai negara-negara lain bahkan waktu itu, ya. Tapi ya namanya juga hidup di dunia tidak ada yang abadi, akhirnya mereka runtuh dan ditumpaskan oleh yang namanya Majapahit, ya. Nah, bila ada penjelasan yang kurang, insya Allah ini kurang kayaknya, ya, nanti kita akan membuat Q&A atau question and answer, ya. Nanti Bapak akan bikin video lagi. Kalau ada yang bertanya silahkan lewat Japri. Biasa kalau ada yang bertanya, nanti kalian akan dapat bintang. Barang siapa yang dapat bintang 8 bintang selama 1 semester ini, maka dijamin nilainya akan 85, ya, seperti Bapak yang janjikan di kelas dahulu, ya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Sehat terus anak-anak. Tetap cintai sejarah kita, sejarah Indonesia, ya. Tetap hargai orang tua, teman, ya. Jaga nama baik sekolah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.